Halo Sobat Toples, ketemu lagi sama saya Erwin. VinFast. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar dulu ya. Ini adalah VinFast Limo Green. Pada waktu video ini dibikin, kita syuting video ini, sebenarnya VinFast itu sudah punya saudaranya MPV7 ya, VF MPV7. Ini versi komersialnya, versi armada gitu ya. Jadi kasih nama agak beda, Limo Green. Jadi kalau zaman dulu kita pernah tahu Toyota Vios, ada namanya Toyota Limo gitu ya, dipakai buat armada taksi ya. Nah ini ibaratnya gitu ya, karena ada limonya. Tapi sebelum kita ngomong mobilnya, kita ngomong VinFast dulu ya. VinFast ini gila ya. Gila kenapa? Dulu pertama kali masuk VinFast tuh, saya pribadi pun agak, ini dari mana? Negara Vietnam, baru lagi ya. Kita kan kenalnya Jepang, Korea, kalau Asia ya. Terus kemudian ada Cina, ini Asia Tenggara nih, Vietnam. Tapi makin kesini, VinFast itu makin gila emang ya. Desainnya itu jadi agak beda dari kebanyakan mobil lain. Terus dia tuh konsisten. Coba agak lain tuh di sini dia logonya nggak V, logonya V, VinFast, tapi V-nya agak dibikin beda ya karena dia limo gitu ya. Jadi emang mobil ini diperuntukkan mungkin buat corporate gitu ya, buat armada, belum ke taksi ya, belum ada ya. Tapi buat armada gitu ya, jadi dia agak beda dikit. Cuman yang bikin saya sebut gila adalah VinFast itu terkenal sama ekosistem. Kayaknya nggak ada yang kayak VinFast di Indonesia ya sampai sekarang ya. Jadi kalau kita beli mobilnya VinFast itu pasti sudah dikasih plus-plus. Contohnya yang ini nih. Pertama, kita pakai mobil ini cuma tinggal pakai aja. Nggak usah mikir servis, nggak usah mikir bahkan listrik, bensin ya jelas enggak ya, bahkan listrik aja kita nggak perlu mikir karena sampai tahun 2029, berarti 3 tahun ke depan, kita kalau pakai mobil ini tuh tinggal ngisi listriknya bebas gratis di seluruh SPKLU punyanya VinFast. Yang sekarang per hari ini tuh sudah ada lebih dari 2.200 SPKLU di Indonesia dan nambah terus. Kalau kemarin tahun lalu banyak kita ketemuin di kantor-kantor postel ya, kantor pos ibaratnya ya. Sekarang bahkan di Indomaret, di pinggir jalan pun tadi kita kesini ada lebih dari 10-an SPKLU. Kita tinggal datang, colok, nggak perlu bayar. Kedetek langsung kalau punya VinFast. Itu yang pertama ajaibnya. Yang kedua, plus-plus kedua adalah kita kalau punya mobil VinFast, mereka itu punya kebijakan, punya fasilitas buyback guarantee ya. Jadi kita kalau bosen sampai 3 tahun gitu ya, nggak usah pusing mau jual mobil ini second di e-commerce, di marketplace apa nggak usah, karena VinFast akan membeli kembali mobil kita dengan jaminan harga 70-80%. Kalau yang di ini, Limo Green tuh sampai 80% harga pertama kali kita beli. Keren nggak? Nah, itu yang nggak dimiliki sama brand lain. Nah, baru kita nanti dikit-dikit kita ngobrol mobilnya kayak gimana, yuk. Kita ngomong desain sekarang. Desainnya tadi yang seperti saya sempat ngomongin ya di depan ya. Awal-awal itu ya agak unik ya, karena VinFast itu agak beda juga, punya bahasa desain yang berbeda, dan ternyata dipertahankan sama mereka ya di semua lininya ya. Terutama terkenal sama cekuan V-nya. Cuman logonya kali ini agak beda karena dia masuk ke segmen Limo Green ini kan masuk ke segmen komersial ya. Tapi tetap aja masih ada V-nya. Ini dari kanan ke kiri nih, dia ada di RL, tapi nggak nyambung ya. Kalau yang di MPV7-nya dia sampai ke tengah, ini nggak nyambung. Desainnya halus banget, dan headlamp utamanya ada di sini, LED semua, proyektor. Ke bawah dia punya cladding bumper yang tebel banget, warna hitam. Jadi walaupun mobil ini MPV, tapi kerasa gagah ya. Dan ini ada kotak, ya biasanya kan dipakai buat radar ya, ini nggak ada ya. Jadi modulnya mirip-mirip ala radar. Ini elektrik ya, tapi dia masih punya grill pendingin buat baterai. Nah, simple itu aja sih sebenarnya. Sekarang kita mau lihat apa yang di dalam hoodnya depan. Nah, sekarang mau lihat apa yang di bawah hoodnya. Set! Nah, jangan ngaruh pada ini ya, hidrolik ya. Ini mobil komersilnya. Masih pakai penyangga. Tapi walaupun penyangga, sudah catnya was-was warna bodi, ada peredam walaupun nggak tahu ya buat apa juga. Nah ini motornya begini nih,
bonggang besar ya. Ya kita kelebihan plusnya dulu deh. Kelebihannya adalah kita expose semua ya. Jadi kalau mau bersihkan atau mau servis itu gampang banget. Cuman sayangnya ini luas banget ya. Ini mestinya kalau mau dikasih penutup dan trunk ya, front trunk ya, atau orang yang punya frunk itu sebenarnya bisa nih. Ada space satu karung beras nih bisa masuk di sini nih. Harusnya ya. Nah, VinFast ini selagi ngomong ini ya, satu lagi kelebihannya adalah dia punya garansi yang panjang banget. 7 tahun termasuk servisnya, dan baterainya itu digaransi sampai 10 tahun. Spesifikasinya sendiri, motor listriknya itu punya tenaga maksimal 201 HP. Torsi maksimalnya 280 Nm. Transmisi matic ya, penggerak roda depan, FWD. Dan baterainya itu punya kapasitas 60,13 kWh. Diklaim jaraknya bisa mencapai 450 km, NEDC ya. Yang ngecasnya juga banter nih. Kalau dari 10 sampai 70%, cuman setengah jaman aja. Desain sampingnya ya, keren ya. Simple aja ngomongnya. Bagus loh desainnya. Form factornya itu, siluetnya itu bagus banget. Ini padahal belum yang MPV 7 ya. Ya tapi sebenarnya sama aja sih. Bagus. Untuk MPV juga bagus. Kita ngomong desainnya sih simple aja ya. Ya, ini MPV jadi jangan ngarap pada roof rail ya, tapi bagus. Desain kacanya juga ke belakang itu mungkin akan lebih cakep lagi ya kalau ini dikasih ornamen hitam, jadi sehingga seakan-akan floating ya. Ya pakai handle-nya sudah model tarik. Wah ini boleh agak deket dikit Mas Aki. Mau nunjukin nih, lihat nih, sekalian di pintunya. Mantep banget loh. Mantep banget. Dia punya over fender yang cukup tebal juga buat MPV. Ini side skirtnya ini, bawah juga tebal banget. Nah sekalian lagi di bawah, kita ngomong bannya sekalian deh. Bannya pakai merek Sailun, ya, ukurannya 235/55, ringnya 18. Ini pakai dop ya. Ini masih pakai dop, tapi kesannya dan modelnya emang semi aerodinamik ya, jadi menutup juga sesuai mobilnya, mobil EV. Nah yang bagusnya gini Mas Aki, ini sekalian aja di dalam. Kelebihan lagi nih, nggak tahu nih Vietnam tapi bagus banget. Dia ada inner fender ya, jadi dilapis full nih, plastik semua sampai bawah tuh, melindungi rongga dalamnya. Nggak semua mobil juga kayak gitu, apalagi di kelas yang komersial seperti ini. Terus ini apa ya, kita ngomongnya spakbornya gitu ya. Biasanya ini kan ditaruh di belakang ya, untuk melindungi cipratan air ke belakang. Nah, ini tapi di bagian depan. Ini jujur saya nggak tahu kenapa alasannya. Terus agak ke depan, spion standar ya. Ini ada bunderan ini, tonjolan ini nggak ada kamera. Cuman memang disiapin buat modul kamera untuk yang varian MPV 7 nih. Terus di depan sini ada buat chargingnya manual ya, DCS 2 juga ya, sudah ya. Sudah support DCS 2 DC charging. Simple. Manual juga nutupnya. Nah, desainnya sekarang, ukurannya sekarang ya. Dimensinya ini panjangnya 4740. Lebarnya 1872, tingginya 1729. Wheelbase-nya ini cukup panjang ya, 2840 mm. Nah, yang unik lagi adalah untuk MPV dia juga punya ground clearance yang cukup tinggi loh, 180 mm. Jadi sudah aman banget untuk jalanan Indonesia. Nah kalau soal suspensi ya, dia sudah pakai MacPherson Strut di depan, sama di belakang ada multi-link, jadi nyaman, apalagi buat keluarga ya MPV ya. Bannya pun depan belakang, remnya tuh sudah cakram semua ya, di semua, bahkan sudah punya ESP, ABS, EBD lengkap. Terus unikan lagi, karena dia tuh ground clearance-nya juga cukup tinggi ya, 180 mili, ditambah lagi sama pelek yang gede juga ya, posisi bannya itu juga tinggi, itu juga aman dan nyaman ya, sehingga nggak perlu khawatir kalau baterainya itu di bawah itu nanti misalnya takut kena gesekan di bawah atau masalah banjir atau apa, nggak masalah itu. Oke, sekarang lihat dari belakangnya ya. Kalau dari belakangnya mungkin kalau masaknya langsung dari tegak lurus dari belakang tuh bagus banget desainnya, karena dia dapat gagah gitu ya. Kenapa kok bisa gagah? Yang paling pertama kali kelihatan tuh ini nih. Dia punya panel walaupun palsu ya.
Ada panel hitam glossy, ini kesannya kayak kalau dari jauh tuh kayak kisi-kisi yang pendingin itu ya. Itu bagus. Nah, kita ngomong dari atas dulu deh, seperti biasa ya. Walaupun dia varian versi light gitu ya, dari MPV7 dia sudah punya antena shark fin standar. High-mount stop lamp-nya juga ada defogger, ada wiper. Terus gini ke bawah dia punya panel hitam yang seperti di depan, jadi lampu LED-nya ini nggak nyambung ya, merahnya nggak ke tengah gitu loh. Jadi di-cut di sini aja, dia semua sudah LED, lampu rem sama ini lampu ratingnya di sini adalah mundur. Terus logonya lagi-lagi bukan logo VinFast yang V, tapi versi modifnya ya, khusus limo ini. Dan ini tulisan Limo Green ya, emblemnya. Nah, dia bukanya di sini ya. Ini kuncinya sudah elektrik, tapi nggak power gate-nya nggak ada, manual. Ke bawah dia punya reflektor dulu, ada reflektor. Dan ini cladding hitamnya nih gede banget di bumper, kasih kesan yang gagah juga. Bagasinya ini gini nih. Ya ini bagasinya ya. Jadi kalau posisinya, ini kan 7-seater ya. Posisinya lagi tegak semua. Ini luasnya cuma kapasitasnya cuma 290 liter. Di bawah ini dibuka, dia ada tempat penyimpanan ya, biasanya buat toolkit segala macam ada di sini. Terus kanan kiri ada lampu LED ya, putih bagus. Ini ada power outlet 12 volt standar ya, sampai dia punya kemampuan powernya sampai 250 watt nih. Lumayan bagus. Nah, kalau kita mau coba, nah sekarang mumpung di sini ya, kan kita bisa tekuk ya ke depan ya. Ya cuman tarik ini aja, dia akan rata lantai. Nah, tuh. Ini kasih contoh aja yang sebelah kiri, dia kalau ditekuk semua sama yang di tengah, kita bisa dapat kapasitas 1250 liter rata lantai. Oke, kita mau coba dulu di belakang ya. Tapi mobil ini nih masih formatnya itu setir kiri ya. Jadi sebenarnya akses kanan kiri bisa ya, karena dua jok di tengah ini 60-40 dia bisa di posisinya bisa ditekuk stumble ke depan. Cuman karena yang biasanya dipakai akses yang 40 porsi 40-nya, jadi kita lihat sini aja ya. Caranya tekuknya gimana dari sini? Gampang nih. Klek. Nah, dia langsung tekuk ke depan, kita langsung ke belakang. Iya. Oke, saya sudah di seat belakang ya, row ketiga ya. Bagaimana dengan akomodasinya? Space-nya juga cukup bagus ya. Saya tinggi 175 cm. Posisi jok tengah ini sesuai sama kenyamanan saya. Ini masih menyisakan ya sekitar 4 jari. Jadi cukup oke. Cuman catatan pertama kalau dari bawah, mungkin Mas Aki ke bawah ya. Ini lantainya ini memang tempat duduknya dibikin lebih tinggi, bagus, bertingkat ya. Jadi kita bisa view ke depan tuh lebih enak yang duduk di belakang. Cuman yang duduk itu kakinya jadi nggak enak nih. Kalau kita naikkan di sini kita kayak jongkok, gitu kan. Tapi kalau di bawah lebih nyaman. Cuman juga ini nggak santai. Jadi kita hanya space kakinya, telapaknya hanya di separuh ini aja gitu loh. Itu catatan yang pertama ya. Terus yang kedua, dia punya kanan kiri ini. Nah, ini ada cup holder. Ada juga kanan kiri ya, dan ada sisa kecil ya di sini ya. Tapi di sini di belakang tidak ada colokan apapun untuk charging. USB-A atau C nggak ada. Jadi kalau duduk di belakang kita nggak bisa numpang ngecas gadget ya. Terus ke atas dikit nih. Dia ada hand grip, ada kisi AC, tetapi kita tidak punya lampu kabin di belakang. Jadi kalau di belakang kita setir malam-malam ya harus gelap-gelap ya, gelap-gelap ceria gitu ya. Nah, terus kita ke bagian yang paling unik nih. Sebenarnya ini kelebihan ya, karena dia punya kisi AC yang enak banget ya di atas, di bagian belakang ini sangat enak banget, nyaman banget. Cuman dia punya kontrol AC di tengah ini agak unik ya. Kenapa? Ini saya tunjukin. Ini posisinya kan lagi nyala ya. Ini mati ya, kita nyalakan. Dia fan-nya nyala, tapi lampunya warna kuning. Dan ini posisinya adalah angin aja. Tapi kalau kita mau pakai AC, kita harus tekan. Nah ini, air conditioning-nya. Dia baru aktif dingin. Nah uniknya, dia punya warna kuning itu bisa naikkan jadi warna hijau. Naik lagi kuning kedua, jadi hijau lagi. Kuning lagi, hijau lagi. Artinya apa? Artinya ini kayaknya modulnya ini sama dipakai seperti yang di MPV7 mungkin ya. Nanti kita confirm ketika kita bikin video tentang MPV7. Cuman mungkin kalau yang warna kuning ini mungkin dipakai untuk
heater mungkin ya, nanti kita lihat deh kalau kita review di MPV7. Saya di jok tengah sekarang. Nah, sudah duduk dengan enak dan nyaman. Kita ngomongin dulu ya Mas Ki, kursinya dulu deh, joknya dulu. Pertama ya, ini bahannya karena ini varian light, versi light dari MPV7, dia tidak pakai leather ya, jadi masih pakai fabric, tapi fabricnya cukup nyaman. Dan berarti kalau fabric itu berarti apa? Kalau kita jemur di panas-panas gitu, dia nggak akan nyerap panas, sehingga kalau kita mau masuk nggak sakit lah di kulit kita, di pakaian kita ya. Dia sudah ISOFIX, seatbelt lengkap, tapi dia nggak punya armrest di tengah ya. Walaupun ya yang ada armrest pokoknya lah. Dia punya head armrest-nya lengkap, ada 3, jadi kita bisa duduk bertiga di sini. Terus dia bisa di-recline nih. Nah, ya jangan seperti ini ya, ini mentok ya. Kita bisa recline ke belakang begini, lebih nyaman. Nah, terus kita kesini dulu, Mas Aki, ntar. Nah, door trimnya dulu. Dia punya power window yang agak unik ya. Jadi, power window ini auto. Tuh. Nah, dia full auto ke bawah sama ke depan. Cuma nanti saya tunjukin anehnya di tempat driver seat ya. Desainnya tuh bagus. Kombinasi hitam dan silver satin gitu ya. Jadi nggak norak, bagus banget. Mungkin yang sedikit agak dibilang selera sih. Norak tuh cuman ini nih, mainan ini nih. Ada ya apa ya, dibilang lubang-lubang tapi sifatnya mungkin kayak meteor gitu ya. Ya ini mungkin dekorasi aja. Terus ada cup holder di bawah, side pocketnya. Terus yang unik lagi adalah nih, handle buat buka pintunya tuh begini nih. Jadi biasanya kan di sini nih standarnya, dia ke atas nih. Kenapa kerennya? Karena dia sebenarnya mekanik biasa, manual, cuman kesannya tuh kayak elektrik ya kesannya ya, gayanya ya. Oke, kelengkapannya ke tengah lagi yuk. Ada pocket di sini di belakang jok, dan di bagian tengah ini dia ada kisi AC. Kalau di seat yang kedua ada di bawah ya kisi AC-nya. Desainnya keren ya. Ini seakan-akan ada putarannya padahal nggak ada. Nah untungnya di belakang kita dapat dapat 2 colokan USB Type A sama Type C buat yang butuh ngecharge gadget. Yang di belakang nggak dapat tadi kan. Dan beda lagi di tengah kita dapat nih lantai yang rata kayak yang di belakang tadi. Oke, itu aja sih yang di tengah ya. Kita mau lihat ke jok di depan ya, ke pengemudinya. Sebelum kita lihat jok pengemudinya ya, ini ada yang unik nih. Ini mungkin berhubungan sama konfigurasi karena masih disetting ke driver kiri ya. Ini power window ini semua serba auto ke bawah sama ke atas ya, up sama down. Cuman di bagian drivernya itu dia auto turun. Tapi kalau kita mau kenaikin tidak auto ya ternyata. Tuh, tidak auto. Kenapa ya kok dibikin begitu ya? Nggak tahu juga ya, mungkin maksudnya direvisi maksudnya. Kalau kita ngomong desain sama seperti di belakang tadi ya, sama aja. Cuma kita lihat dulu langsung ke sini. Jok dulu. Jadi dia masih manual ya, maju mundurnya. Terus dia punya height adjuster tapi juga masih manual ya, engkol begini ya. Reclining-nya juga masih manual. Sedikit fun fact tambahan ya. Ini adalah emblemnya PT VinFast Automobile Indonesia. Jadi dia merek Vietnam tapi sudah dirakit, diproduksi di Indonesia. Oke, kita sudah di dalam cockpitnya ya. Jadi desainnya itu lagi-lagi masih mengingatkan sama VinFast yang lain ya. Apa itu? Nih tampilan ini ya. Tapi nanti kita ngomong nanti aja. Ini kita ngomong dari setir dulu ya, di depan pengemudi ya. Jadi setirnya ini lagi-lagi logonya V-nya juga konsisten sama di depan belakang ya. V-nya dirubah ya, bukan VinFast yang ini tapi VinFast versi komersial ya. V sayap gitu ya. Dan karena ini varian ekonomis, walaupun desainnya tuh bagus, compact, kecil gitu ya, ada grip yang sini yang enak banget, tapi tidak ada controller di sini kanan kirinya. Steering switch-nya nggak ada sama sekali. Ini pasti di versi MPV7-nya pasti akan ada tombol-tombol pengontrol di sini. Ini nggak ada. It's okay. Klaksonnya gimana? Coba lihat, di-cut juga nggak? Oh, klaksonnya masih oke. Tapi uniknya, nah ini unik lagi nih. Jadi nggak tahu kenapa kalau menurut saya ya, VinFast itu ada fitur-fitur yang mestinya di mobil versi light itu nggak ada, malah ada. Tapi yang mestinya ada malah nggak ada. Contoh nih, ini saya kaget juga nih. Dia selain tilt,
dia juga sudah teleskopik nih. Biasanya kan kalau versi yang disunat itu kan nggak ada gitu ya. Dari setidaknya itu, kalau dari desain dashboard, nah yang menarik adalah dia floating infotainmentnya ukuran 10 inci ya. Terus ini ditarik gini ya, dari kanan kiri ini dari lubang AC itu ada garis. Seret kanan ke kiri itu ada ini sebentar. Ini bukan chrome ya. Lagi-lagi ini satin silver ya. Cuman mungkin karena pencahayaan jadi kayak chrome. Bagus ya, jadi kesan mahalnya dapat. Ya. Tapi kalau secara build quality, nah saya ketok-ketok ya. Nah, di pintu juga nih. Ini semua plastik, nggak ada namanya soft touch sama sekali. Jadi dia masih hard plastik semua. Cuman karena dia warnanya hitam dan permainan satin silver, jadi kesannya itu kerasa mahal. Oke, terus sebelum kita ngomong infotainment, selamatin dulu ya. Kita ngomong desain dulu aja. Isi AC di tengah juga berasa mahal karena satin silver lagi, hitam sama satin silver, kesan mahalnya dapet. Di bawah ini juga ada rasa-rasa wireless charging ya, walaupun nggak wireless charging tapi dia ada mat-nya tuh pakai rubber ya, jadi nggak kegeser-geser gitu ya buat naruh handphone. Ada cup holder 2, terus ini kebetulan ada kuncinya, jelasnya seperti ini. Terus ke bawah lagi, karena mobil VinFast tuh unik ya, dari varian yang VF3 sampai ini pun juga sama, minim tombol fisik. Tombol fisiknya di sini kalau diamatin ya cuman di sini nih, di tengah nih. Ini adalah tuas transmisi ya, putar ya, netral, ke depan ada D, sama mundur. Parkingnya di head unit nanti, di infotainmentnya. Ini, sorry, di sini ada hazard sama, matikan dulu. Kalau kita parking di sini. Nah, terus ke belakang dikit, ini nggak tahu apa, ini sebenarnya nggak bisa dipakai buat taruh, mungkin buat taruh duit atau apa ya, duit kertas ya. Dia punya, nah ini unik lagi nih. Jadi dari semua bagian itu nggak ada yang soft touch, tapi yang di sini nih, ini ada soft touchnya nih, buat naruh tangan nih. Oke lah ya, lumayan lah ya. Dan bukanya juga oke, rasa berat gitu ya. Ini dalam banget, center console-nya nih dalam banget nih, buat naruh barang banyak. Mestinya sih jadi pakai penyekat ya, biar lebih bisa bisa organize lebih bagus gitu loh. Terus di bawah sini kita juga floating ya, seperti biasa mobil zaman sekarang ya, floating. Nah, baru di sini ada mat jari rubber juga, dan dia punya ini nih, power outlet normal 12 volt, sama kanan sebelah kiri tuh ada colokan lagi USB-A sama C buat charging. Itu sekilas desainnya. Next kita ngomongin mengenai infotainmentnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai infotainment plus instrument cluster ya, karena kita tidak dapat speedometer ibaratnya, nggak dapat instrument cluster karena nanti instrument cluster kita akan dimunculin di sini nih, speed, kecepatan dari sini semua, gear segala macam dari sini ya. Ini tampilan home-nya seperti ini. Jadi dia ada jam, tanggalan, terus ada shortcut buat kalau kita putar musik ya, ini kebetulan lagi di radio. Terus ada informasi yang berhubungan sama pengendaraan kita ya, kayak gearnya lagi di sini, ini lagi parking, gearnya. Terus ini sabuk pengaman, terus konsumsi listriknya saat ini. Nah, di bawah ini ada shortcut lagi. Ini yang lucu lagi. Ini juga dulu sempat pertama kali cobain VinFast juga agak bingung ya. Wih, di mana nih ngatur spionnya, mirrornya, ternyata di sini semua. Ini ada 4 ya. Yang sebelah kanan itu kita ada shortcut buat preferensi setting ya. Jadi ada preferensi mengemudi, ada stability controlnya, terus ini bahasa Indonesia ya masalahnya ya, soalnya auto hold. Ini kalau di bahasa Inggris kan auto hold ya maksudnya, sama mode merayap ini. Terus ada keamanan dan penguncian. Ini kalau kita ngunci mobil, ngelock itu biasanya kan ada pakai suara juga atau cuma lampu aja. Terus auto lock kunci kalau sudah jalan 15 km per jam dan sebagainya, berhubungan sama alarm. Ini informasi buat kita ya, trip A trip B-nya dari sini, odometer segala macam. Ini follow me home-nya, jadi setting mau nyala berapa detik. Terus ada leveling headlamp-nya, saya setting juga di sini. Terus otomatis service wiper-nya sama yang di belakang. Nah, kembali lagi ya ke home lagi. Ini adalah shortcut
kedua yang penting memang taruh sini, karena ini adalah kita pakai buat, nah ini ngatur spion. Kita bisa pilih kanan kiri dulu. Dia pakai model joystick ini ya. Jadi kalau mau ngerubah tampilan spion tuh dari sini nih. Ini mungkin nggak bisa ditunjukkan, atau mungkin ke sebelah kiri ya Mas Aki ya. Saya setting ke kiri. Nah, spionnya tuh, nah tuh ngaturnya digital lewat infotainment, dan ini hanya bisa dilakukan kalau dalam kondisi mobil berhenti. Kalau jalan nggak bisa. Itu kelemahan. Terus sini ada shortcut buat kunci dan kamera, tapi nggak 360 ya. Kameranya Limo ini masih di belakang aja. Oke, terus berikutnya ini ada shortcut di bawah, di atas dulu deh. Ini ada notifikasi ya, yang penting. Terus di bawah ini ada, ini agak sulit nih. Nah, di bawah ada shortcut dulu buat defogger, AC, ini suhunya. Terus ada fan-nya juga di sini. Ya, depan belakang ya, belakang juga bisa atur dari sini. Arah semburannya juga ada di sini. Ini volume. Nah, terus home lagi, dan yang terakhir kita bisa melihat aplikasi aja di sini. Ini adalah perlistrikan, perbateran. Berapa persen kita sekarang saat ini ada, sisa range yang kita bisa pakai. Kamera tadi sama seperti di sini. Ini tadi ya sama seperti yang shortcut di sebelah kanan tadi. Media berhubungan sama infotainment ya, media segala macam. Ini buku manual. Ini lompatin dulu ya, ada web browser di sini, ada petunjuk service dan telepon kalau di-connect sama smartphone kita. Settingnya di sini yang berhubungan sama display kita ya. Kalau dari atas, ini kalau kita mau connect sama handphone, wifi, ini persuaraan di sini, ada equalizer juga. Ini tema dari head unit kita ini. Misalkan kita rubah ya, kita mau ke ganti warna hijau tuh. Nah ini gelap. Lebih gelap lagi dong ini ya. Ini agak lama juga ya. Belum pakai Snapdragon 855 nih pastinya. Kita masih menunggu, masih gelap. Kita cut aja. Nah, akhirnya mau. Jadi ada tanda puter-puter tadi, dia mikirnya lama, mungkin ya perlu update firmware mungkin ya, nggak masalah itu. Sekarang kebetulan kita nyoba yang tema light ya. Sebenarnya tema light tuh nggak boleh ditranslate sebagai tema ringan ya, tapi tema yang terang ya, bukan light ringan tapi light terang. Ini ada salah juga nih kayaknya translasinya. Oke lah, nggak masalah. Ini buat masukan buat pihak Finfast saja. Ini bisa ngatur wallpaper di belakang sama tingkat kecerahannya ya. Tuh, terang sekali, which is akan nyakitin mata ya. Terus ini ada browser, bukan browser nih, logonya browser tapi ini pengaturan umum. Nah ini kita bisa rubah nih bahasa Inggris nih. Jangan yang Vietnam ya, repot tambah nanti. Kita baca bahasa Inggris deh, supaya nggak bingung dengan translasinya. Sama ini biasanya, nah ini ada firmware update, mestinya ada di sini. Kita harus ngecek ada update apa enggak. Itu sekilas, jadi simple aja ya. Di sini nggak ada ADAS, jadi simple aja. Tapi untuk ukuran level Limo Green ini cukup keren sekali. Di sebelah kiri kita punya glove box ya. Ini cukup unik ya, karena lagi-lagi ada yang mestinya nggak terdapat di mobil versi ekonomis, ternyata ada. Kita dapat soft opening glove box. Nah, kebalik ya. Mestinya ini nggak tersedia di versi ekonomis. Kita ke atas, ini di depan kita ada spion yang masih serba manual ya. Dimmingnya juga manual, tapi ini frameless ya, cakep ya. Nggak ada frame-nya gitu, tapi manual, oke. Terus di atas ada lampu kabin yang sayangnya warnanya masih kuning. Kenapa kok sayang kuning? Karena di belakang itu warnanya sudah putih semua LED. Kenapa ini nggak dikasih putih, Finfast? Terus di sun visor-nya ini juga kalau kita buka dua-duanya tidak dikasih vanity mirror. Jadi kalau mau touch up ya, mau dandan nggak bisa ya. Pakai ini boleh atau pakai kamera HP aja. Dan nggak ada lampu dong pastinya ya, karena nggak ada vanity mirror-nya. Dan terakhir di roof tidak ada sunroof dong ya, pastinya ya. Oke, kita sekarang coba jalan-jalan sama si Limo Green ini ya. Walaupun nggak bisa ngetes dengan kecepatan tinggi ya, karena ini agak rame juga. Sebelum ngomong itunya, kita ngomongin rasanya dulu deh. Di depan pertama, karena dia nggak punya speedometer ya, atau instrumen cluster di depan, jadi harus membiasakan diri lihat kecepatannya atau informasi di sebelah kiri nih. Dan karena di sini nggak ada head-up display ya, karena kebanyakan mobil yang nggak pakai
apa nih, instrumen cluster pasti biasa dikasih head-up display. Di sini nggak ada. Terus kesan kedua, ini kalau saya sih duduk di sini itu rasanya jauh banget ya. Ini dashboard dari sini sampai ke kaca tuh panjang. Apalagi sisi kanan ini kayaknya ruangnya tuh kosongnya banyak banget. Menurut saya, wah lampunya hampir merah. Terus joknya ini nyaman, enak. Cuman ya memang bukan tipe semi bucket ya, tapi bagian punggung itu kerasa sangat datar, bahkan mungkin sedikit cenderung cembung ya. Jadi kayak berasa lambar supportnya tuh kayak menonjol ke depan. Tapi sekali lagi itu selera ya. Terus ya saya nggak bisa ngegas ini ya, karena memang lagi rame. Terus apalagi ya? Oh ini nih, ntar kalau kita lagi nyalain ini aja deh, rating aja deh. Tadi ada masukan dari Mas Aki katanya, coba sini aja ya. Oh, kita putar coba ya. Nih suara kalau kita nyalakan lampu sign-nya atau ratingnya itu gini nih. Tet, tet. Itu seleranya katanya Mas Aki kurang nih. Jadi nuansanya jadi berasa, apakah ini selera ataukah ini khas dari Vietnam ya, begini ya. Kita putar lagi aja deh. Wah ini karena jalannya agak padat ya, jadi nggak bisa gaspol nih, nggak bisa narik nih. Suspensinya bagaimana? Ini kebetulan ada Mas Taki dan Mas Ganton nih belakang nih. Suspensi gimana Mas? Oke ya? Oke. Untuk ke medium soft ya. Medium soft ya, nggak keras juga kok. Ya dia mobil penumpang sih ya. Nah kebetulan ada nih tempat yang agak kosong nih, kita coba ya. Kita coba akselerasinya. Nah ini kita nggak bisa dari berhenti dong ya, tapi oke lah. Wih, wah. Untuk ukuran mobil MPV 201 HP, oke lah ini ya. Cuman kita nggak punya datanya nih, 0 ke 100 berapa, tapi kalau dibandingkan sama mobil seperti di depan tuh, nah, Innova, ya memang jauh ya. Kerasa banget mobil listriknya ada, tarikannya kuat, akselerasinya tinggi. Kita coba putar lagi yuk. Suspensinya emang bener cenderung ke empuk ya, karena emang dia mobil untuk keluarga. Tapi kita nggak nemukan speed bump sama sekali, jadi nggak bisa nyoba. Wah, nggak bisa langsung. Radius putar juga normal. Ya, untuk mobil MPV 7-seater emang gesit ini ya. Gampang banget cari kecepatan 100. Saya tidak berani saudara-saudara, karena ini di lingkungan perumahan. Oke, kita sekarang mau coba cari speed bump. Ini baru pertama orang cari speed bump ya. Biar tau lah sedikit-sedikit suspensinya gimana, empuknya. Atosnya tuh, kok Atos? Bahasa Surabaya dong. Keras atau enggaknya tuh. Ini jangan ditiru ya guys ya. Penampakan di kiri ya, nggak pakai helm. Kita masih belum ketemu speed bump. By the way ini sambil nunggu ya, ini saya suka ada satu lagi nih. Ini center console-nya kerasa cukup tinggi ya. Jadi memang berasa, wah ini nih. Iya, memang kerasa empuk kok ini. Cenderung ke soft ya. Karena memang mobil MPV ya, mobil buat keluarga. Jadi ini kembali tadi ya, ini center console ini menurut saya sih berasa cukup tinggi ya, kerasa tinggi ya. Jadi kerasa compact buat driver tuh enak banget aksesnya. Oke, kayaknya sekilas itu dulu dah. Mungkin nanti kemungkinan besar juga kita akan bikin video tentang MPV 7 ya, versi fullnya gitu ya, versi benerannya, versi full package-nya dari Limo Green ini. Jadi nanti kita bisa lihat yang varian yang lebih lengkapnya. Thank you buat Marani Finfast Demusari Surabaya yang sudah pinjemin Limo Green kali ini. Kalau ingin punya mobil ini, pertama kita bisa punya dua opsi ya. Bisa beli langsung, harga 401 juta. Tapi kalau mau versi lebih hematnya bisa beli 331 juta aja dengan skema subscription ya, atau langganan baterai, sewa baterai itu di
dihitung per bulannya 880.000. Nah, tenang aja, seperti tadi di awal ya, saya ceritain ya bahwa dengan membeli mobil VinFast itu, ini nggak mau promo lah ya, tapi real ini nyata ya. Dengan membeli mobil VinFast itu, kita akan dapat segudang plus-plus gratis servis sampai 7 tahun, garansi baterainya 10 tahun, dan kita nggak perlu pusing mikirin ngecharge. Sudah nggak perlu beli bensin yang harganya tinggi karena ini elektrik, kita juga nggak perlu ngecharge karena VinFast sudah punya 2.220 lebih di seluruh Indonesia SPKLU punya VinFast yang kita bisa colok langsung ngecharge, nggak kena biaya sama sekali, dan itu terus bertambah. Jadi 3 tahun jadi kalau misalkan ya saya beli hari ini, toh teman-teman Sobat Topaz juga beli hari ini, 3 tahun ke depan nggak perlu mikir servis, nggak perlu mikir bensin atau ngecharge juga karena nggak pakai bensin ya, nggak perlu mikir ngecharge. Dan kalau 3 tahun kemudian bosen pengen ganti mobil, dijamin dibeli balik sama VinFast 80% nilainya. Kurang apa? Oke, thank you. Seharusnya nanti kita akan bikin video lanjutannya kakaknya ya, VF MPV7 semoga. So jangan lupa buat ngecek channel YouTube Autoplus. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.